Apakah kau buru-buru menikah? Bolehkah kau pertimbangkan aku? Baik, aku janji padamu. Aku nomor 144. Kita mau menikah. Baiklah. Tolong isi ini dulu. Baik, sedemikian. Nomor 144 ke loket 2 untuk pendaftaran pernikahan. Nomor 144 ke loket 2 untuk pendaftaran pernikahan. Cheng Xuan, Mereka tidak akan datang. si Ruoro. Kenapa kau? Apakah kau lihat ini? Aku cuma perlu bilang satu kata, dan mereka akan menelantarkanmu. Sebagai sesama perempuan, kau benar-benar gagal. Dengan dukungan teman-temanku, sedikit kedinginan bukan apa-apa. Hei, apakah kau buru-buru menikah? Bolehkah kau pertimbangkan aku? Bagaimana kalau mempertimbangkan aku? Baik, aku janji padamu. Aku nomor 144. Kita mau menikah. Baiklah. Bisa-bisanya aku menikahi orang asing yang baru bertemu sekali. Permisi, kapan acara pernikahan diadakan? Aku agak buru-buru. Setengah bulan lagi. Kasih aku waktu untuk persiapan. Baik, untuk pernikahannya, jangan khawatir. Pak Wang, pesawat pribadimu sudah siap, bisa lepas landas kapan saja. Bagus, aku mengerti. Maaf, ada urusan mendadak. Aku harus keluar sebentar. Jangan khawatir. Sebelum pernikahan, aku pasti akan kembali. Baik, baik. Hai anak-anak, Ayah pulang. ini Cingning. Mulai sekarang, dia adalah putri kecil kita. Kalian harus menjaganya dengan baik. Dia mirip banget sama boneka. Kalau sudah besar, aku akan menikah dengannya, Cingning. Aku juga. Baiklah, karena kalian semua menyukai sama Cingning, maka pada ulang tahunnya yang ke-22, kita akan pilih salah satu dari kalian untuk jadi pengantin prianya, ya? Baik. Hati-hati. Ruo-ruo. 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 Ruo-ruo demam. Kami sibuk merawatnya. Bukankah kau belum memutuskan siapa yang akan kau dipilih? Sekarang kau sudah ketinggalan. Bagaimana kalau tunggu sampai tahun depan? Lupakan tahun depan. Tunggu beberapa tahun lagi. Biarkan dia memikirkannya dengan baik. Tidak perlu. Aku tidak akan memilih. Karena aku sudah menikah. Apa? Rasa cemburu itu ada batasnya. Kau bahkan memalsukan surat nikah. Kau kekanak-kanakan. Ruoru menyelamatkan nyawa kami. Kami cuma lebih memperhatikan dia saja. Satu-satunya yang kami cintai adalah kau. Bisakah kau mengerti situasi ini?
Semua orang tahu kau dari keluarga Lin. Di seluruh Yuncheng, siapa yang berani menikahimu? Kau... Bahkan kalau kau robek surat nikahnya, pernikahan tetap sah. Dalam setengah bulan, kalian semua diundang ke pernikahanku. Kalau terus-terusan buat susah, nanti jadi kelewatan. Aku tidak main-main. Baiklah, kau tidak main-main. Sekarang kau sudah bisa berbohong nggak pada kami? Aku mau lihat bagaimana kau menutup kebohonganmu dalam setengah bulan. Ini telepon dari Ruru. Cheng Xuan, how you? Jingtong, kalian pergi kemana? Aku merasa tidak enak. Jangan takut, Ruru. Kami tarik ke sana. Jangan khawatir, Ruoru. Kami balik sekarang. Patulah, Roro. Kalian, setelah kecelakaan mobil, hati mereka pelan-pelan beralih ke si Ruoru. Pergelangan kaki Ruru ke Saleo. Pulang sendiri saja. Si Ruoru cuma keseleo pergelangan kaki, mereka langsung buru-buru pergi. Mereka tinggalkan aku sendirian di area pegunungan terpencil dan sepi itu. How you? Kayaknya aku demam. Bisakah kau bawa aku ke rumah sakit? Bukankah kemarin baik-baik saja? How you, Sepat? Aduh, Ruoru mau ke taman hiburan. Minum air hangat aja. Ruoru hanya bilang dia mau ke taman hiburan. Mereka tega tinggalkan aku dengan demam 40 degesi. Tolong aku. Ruo. Waktu si Ruo dan aku jatuh ke air bersamaan, mereka semua pilih menyelamatkannya. Sekarang, pertunangan kita batal. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Selamat, Ruru sudah sembuh dari pilekmu. Apa yang kau lakukan di kamarku? Ya, kau datang di momen yang pas. Ruru sudah sakit dan belum membaik. Kamarmu lebih dekat dengan kami bertiga. Jadi lebih mudah bagi kami untuk merawatnya. Barang-barangmu sudah kusuruh orang pindahkan ke kamar tamu. Apa? Qingning, ini salahku karena tubuhku lemah. Kalau kau tidak mau, aku akan pindah sekarang juga. Jangan pindah. Jangan pindah. Ini keluarga Lin. Kami yang berkuasa di sini. Waktu itu, kau bilang suka mobil ini. Aku sudah membelikannya untukmu. Terima kasih, Cheng Xuan. Ini. Jimat ini yang kudapat dari kuil Nanfu. Semua orang bilang ini sangat manjur. Kuberikan berkah keselamatan dan keberuntunganku. Antasmu. How you? Kau baik sekali. Ini kalung edisi terbaru. Untukmu. Terima kasih, Jingtong. Kalian bertiga terlalu baik padaku. Aku sampai tidak tahu harus berbuat apa. Ngomong-ngomong. Qingning, bukankah kemarin hari ulang tahunmu? Apa yang mereka siapkan untukmu? Oh. Ruo sakit kemarin? Ish lupa hari ulang tahunmu. Akan kuberikan lain kali. Tidak perlu. Hadiah yang terlambat. Sekarang sudah tidak ada artinya. Qingning, kau baru saja bohong tentang si Bai Isten tentang menikah kemarin. Dan hari ini kau bersikap sarkas bilang kau tidak mau hadiah. Kau berlagak untuk siapa? Baiklah. Kau yang bilang tidak mau. Jangan menyesal nantinya. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyesal. Shen Qingning, kau mencari masalah apa lagi? Tuan dan Nyonya, kalian sudah pulang. Aku akan bantu di dapur. Di dapur ada Bibi Liu. Makan saja dengan tenang. Baru saja sembuh dari pilek. Makan lebih banyak sayur. Dan juga tumis babi cabai. Kesukaanmu. Qingning, kau kemarin memilih siapa menjadi pasangan nikahmu. Tempat pernikahannya sudah kupilih. Tinggal menunggu untuk dirayakan besar-besaran. Cincin nikah ini bisa tidak? Kalau kau tidak suka, aku membawamu cari yang lain. Aku sudah punya pasangan menikah. Resepsinya 2 minggu lagi. Lihat, ini cincin dari tunanganku. Aku sangat suka. Sudah cukup. Biasanya memuat honor di depan kami itu tidak masalah. Tapi di depan ayah dan ibu, berani-beraninya kau bohong. Qingning, kau selalu menjual mahal. Awas nanti kau yang sakit sendiri. Jangan lupa, di laci kau masih ada surat cinta.
Jadi Qingning, kau sudah memutuskan mau menikah sama siapa? Sebenarnya dari ketiganya, ada yang aku suka. Qingning, foto ini kau cari di internet, ya kan? Cincin berlian ini aku pernah lihat di majalah. Cuman ada satu di dunia. Harganya tak ternilai. Qingning, orang penting macam apa yang kau nikahi? Cincinnya semahal itu? Sepertinya status tunanganku lumayan luar biasa. Jadi, ternyata semuanya bohong. Sepertinya Rogama terlalu memanja kamu. Bohong seenaknya aja. Supnya datang, hati-hati. Ada apa? Kau sengaja? Nona Qingning, aku tahu ini salahku. Aku tidak sengaja menumpahkannya. Tapi, kau tidak bisa menuduhku seperti itu. Qingning, keluarga kami mungkin miskin, tapi kami punya harga diri. Aku tidak akan biarkan kau menjelekan kami seperti ini. Ibu, ayo kita pergi. Shen Qingning. Ibu Liu kerja keras tanpa lelah. Dia cuma menumpahkan sup. Kau malah bersikeras menuduh dia sengaja melakukannya. Bisa tidak kau kendalikan sifat perangai nona besarmu? Berhenti bersikap semaunya. Iya, Qingning. Ibu Liu dan Ruo orangnya baik. Masa kau bilang mereka sengaja? Walaupun sengaja cuman semangkuk sup. Mengapa harus mengusir mereka? Pikirkan apa yang sudah kau lakukan. Pikirkan apa yang sudah kau lakukan. Kau terluka. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Aku akan ambil kotak P3K. Hei, tidak apa-apa. Cuma lecet kecil. Ini. Tidak, kita tetap harus ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Ayo pergi. Aku benar-benar baik-baik saja. Cuman lecet kecil. Kalian semua berlebihan. Saat kita sampai di rumah sakit, ini sudah sembuh duluan. Qingning, ini bukan pemikiran yang baik. Kau adalah kesayangan kami. Sedikit lecet saja sudah membuat kami sedih. Benar, tepat sekali. Mulai sekarang, wilayah dapur ini, Shen Qingning, kau tidak boleh masuk. Baik, aku mengerti. Ini. Kau akan tahu cara pakainya. Biar aku lihat. Bagaimana bisa terluka begitu parah? Panggil ambulans. Baik. Lukanya sudah dibalut. Hati-hati, jangan sampai basah. Terima kasih. Qingning, kami baru saja cek rekaman keamanan. Bibi Liu sengaja melakukannya, tapi jangan khawatir. Aku akan pastikan mereka memberikan penjelasan yang layak padamu. Aku akan buat mereka melihat wajah asli si Ruo. Anak baik, jangan lagi bilang hal seperti kau sudah menikah. Paman, Bibi, aku tidak bertindak emosi. Aku benar-benar sudah menikah. Leontin Giok ini adalah pusaka keluarga Lin untuk calon menantu perempuan mereka. Kalian ambil kembali saja. Dan uang dalam kartu ini yang kukumpulkan selama ini. Anggap saja caraku membalas budi atas didikan kalian. Bagaimana bisa kau... Mungkinkah kau benar-benar sudah menikah? Justru ketiga putra kamilah yang tidak layak. Kami telah mengecewakanmu. Qingning, aku mendesain sebuah gaun untukmu. Seharusnya sudah dikirim ke tempatmu. Kau bisa mendesain gaun? Bisa sedikit. Moto keluarga Wang. Wanita sendiri harus dimanjakan sendiri. Moze, terima kasih. Kalau begitu, kau pulang secepatnya. Aku akan menunggumu. Lihatlah semuanya. Bagaimana penampilanku dengan gaun ini? Cheng Xuan, Hao Yu, Jing Tong. Lihat, bagus tidak aku pakai baju ini? Si Ruo, itu bajuku. Siapa yang bilang kamu boleh pakai? Aku? Apa kau tidak tahu ambil tanpa izin itu mencuri? Lepaskan. Aku tidak tahu kalau ini punyamu. Aku cuma pikir baju ini cantik, jadi aku coba pakai. Qingning, aku tidak sengaja. Tolong jangan marah. Omong kosong, lepaskan. Kembalikan. Aku belum pernah pakai gaun secantik ini sebelumnya. Ini persis seperti gaun yang kubayangkan. Qingning, lagi pula kau tidak akan menikah lagi. Bisakah kau berikan saja ini untukku?
Sudah kubilang aku akan segera menikah. Ini gaun pengantinku. Berikan untukmu. Apa kau pantas menerimanya? Lepaskan sekarang juga. Maafkan aku. Qingning, aku minta maaf. Sudah bercukup, ini cuman gaun. Kau juga tidak beneran menikah. Kau beli ini cuman buat membohongi kami. Kau berakting berlebihan. Qingning, bukankah kau hanya mau membuat kami cemburu saja? Trik seperti ini, sudah kubilang waktu itu berhenti berpura-pura. Ini cuman alat aktingmu. Kalau Ruo-Ruo suka, berikan saja. Berapa harganya? Aku yang bayar. Ini terakhir kalinya aku bilang. Ini bukan alat peraga. Ini adalah gaun pengantin yang didesain khusus untukku oleh tunanganku. Bagiku, sangat spesial bagiku. Si Ruo-Ruo, aku bilang untuk terakhir kalinya, kau harus melepasnya sekarang juga dan mengembalikannya. Shen Qingning, suamimu cuma bisa salah satu dari kami bertiga. Kau tidak boleh panggil orang lain suami. Bahkan buat akting palsu sekalipun. Baiklah, sudah berhenti bertengkar. Paling-paling, aku lepas saja bajunya sekarang juga. Qingning, Ruo-Ruo cuma mencoba bajumu. Mengapa perlu sampai membuatnya malu seperti itu? Maaf Qingning, waktu aku melepasnya, aku tidak sengaja merusaknya. Jelas-jelas kau sengaja mengguntingnya. Qingning, berapa harga gaun ini? Aku bisa ganti. Sudah, ini cuman gaun busuk. Kau bilang ini dibuat khusus untukmu oleh tunanganmu sendiri? Baik, telepon dia sekarang. Berapa? Aku yang bayar. Baik. Suami, Qingning benar-benar sudah menikah. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Aku hampir mengira Qingning serius. Kenapa? Kau tidak bisa menghubungi aktornya? Tidak bisa menghubunginya? Omong kosong saja. Kupikir kau bisa melakukan sesuatu yang besar. Hei, lupakan saja. Kami masing-masing akan memberimu 1 juta. Anggap saja gaun ini kami yang beli. Ayo, Ruo-Ruo, kita belikan kau baju baru. Beli apa saja yang kau suka. Sedang rapat. Apa ada hal mendesak? Tidak apa-apa, aku akan pesan yang baru. Aku akan mengirimkannya. Ya ampun. Apa yang terjadi? Siapa yang memotong ini? Nyonya, ini dipotong oleh si Roro. Dia tadi... Beraninya dia. Awalnya aku kasihan pada Bibi Liu dan si Ruo-Ruo. Mereka hanya anak yatim dan seorang janda. Itu sebabnya aku mengizinkan mereka tinggal. Tak kusangka mereka tidak tahu berterima kasih, mereka bahkan menindas Qingning. Pengurus rumah pecat mereka sekarang juga. Baik. Qingning, jangan khawatir. Selama kami di sini, kau tidak akan disakiti. Terima kasih. Tuan, tolong, bantu aku memperbaiki gaun ini. Aku akan bayar berapapun. Ini dirancang khusus untukku oleh Mose sendiri. Aku harus memperbaikinya. Kainnya berkualitas tinggi. Akan kucoba. Oke, terima kasih. Maaf. Struktur kainnya sendiri sudah terpotong sepenuhnya. Aku benar-benar minta maaf. Permisi. Si Ruo-Ruo, kau hanya tahu menggunakan trik-trik hina ini untuk membuktikan keberadaanmu. Shen Qingning, apa kau benar-benar tidak bisa mentolerir Ruo-Ruo? Ini hanya gaun jelek. Kami sudah membayarmu. Apa kau harus mengusirnya baru merasa puas? Terserah kalian mau berpikir apa. Sikap seperti apa ini? Pergi minta maaf pada Ruo-Ruo sekarang juga. Apa kau dengar? Minta maaf? Kenapa aku harus minta maaf padanya? Dialah yang merusak gaunku. Dia yang salah duluan. Cukup omong kosongmu. Ayo pergi, minta maaf. Lepaskan aku. Aku bilang, dalam 10 hari, aku akan meninggalkan keluarga Lin untuk selamanya. Sejak saat itu, aku tidak akan ada hubungannya dengan kalian. Sekarang, segera keluar dari kamarku. Keluar! Shen Qingning, berhenti berpura-pura.
Kami sudah terlalu sering melihat trik ini. Terserah. Pak Lin, koleksi perhiasan baru dari Lins dinamakan Ruo Ruo. Apakah ada makna khusus di baliknya? Ruo adalah orang yang sangat penting. Dia datang ke dalam hidupku dan mengisi diriku dengan kebahagiaan yang luar biasa. Konyol. Bagaimana di tenaga the actor debate diberikan kepada Lin Haoyu warrior skit dia untuk naik ke panggung. Haoyu, luar biasa. Menerima penghargaan ini adalah kehormatan yang sangat besar. Di sini, aku ingin berterima kasih kepada seseorang yang sangat spesial. Si Ruo, terima kasih. Si Ruo, piala ini adalah untukmu. Shen Qingning, apakah kau menikmati tontonannya? Bahkan setelah meninggalkan keluarga Lin, aku baik-baik saja. Maaf telah mengecewakanmu. Dia sudah datang. Nona Shen, aku Pak Zhang, asisten Bapak Wang. Pak Wang menyuruh aku mengantarkan beberapa barang untukmu. Ini adalah rumah pernikahan yang Pak Wang siapkan untukmu. Ini adalah beberapa mobil pengantin. Pak Wang bilang kau bisa mengendarai yang mana saja yang kau suka. Ini adalah set perhiasan khusus yang dibuat untukmu oleh atelier terkemuka di negara F. Ini satu-satunya di seluruh dunia. Dan ini mahar Saint Wojciech and Judith. Ini... Kau sudah melihat semuanya, kan? Hadiah-hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Di mataku, kaulah harta yang tak ternilai. Apa yang dimiliki orang lain, istriku juga harus memilikinya. Apa yang tidak dimiliki orang lain, istriku pantas mendapatkan 10-100 kali lipat lebih banyak. Moze, kau sangat baik padaku. Terima kasih. Taruh di sana. Nona Shen, ada kabar baik. Mengenai Leontin Jok yang kau minta kami cari, sudah ada petunjuk. Lelang ini menyimpan kenangan orang tuaku. Aku harus mendapatkannya. Ruo, kalau kau lihat sesuatu yang kau suka, angkat saja tanganmu. Malam ini, aku hanya ingin kau bahagia. Haoyu, kau sangat baik padaku. Sia orang penting keluarga Lin sangat baik pada si Ruo. Sungguh tidak bisa dipercaya. Mereka mengabaikan wanita yang hebat malah memanjakan anak pembantu. Reputasi keluarga Lin benar-benar tercoreng. Siapa sangka dulu, mereka menuruti semua keinginan Shen Qingning. Semua orang mengira Shen Qingning pasti akan menjadi nyonya muda keluarga Lin. Semuanya, barang lelang berikutnya berasal dari zaman dinasti Tang dan Song. Itu dia. Kalung giok cinta orang tuaku. Akhirnya ketemu. Harga awal, lelang 5 juta. Sekarang mari mulai lelangnya. 500 Aussie. Same juta. 7 juta. Sepertinya Shen Qingning sepertinya sangat peduli dengan kalung giok ini. Kalung giok ini sangat cantik. Aku penasaran seperti apa tampaknya kalau aku pakai. Aku akan belikan untukmu. Yen 10 juta. 15 juta. 20 juta. Tawaran sudah mencapai 20 juta. 25 juta. 30 juta. 30 juta. Tuan Lin Jingtong menaikkan tawaran menjadi 30 juta. Ada tawaran lain? Mereka tahu betul arti kalung ini bagiku. Tapi mereka tetap... Ayah, Ibu, maaf. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi kenangan kalian. Qingning. Gangwa on sedih, aku sedih kemonir ejot seseorang penting gambar was di kalung itu untukmu. Kita akan bina dan mencarinya bersama. Kita pasti akan menemukannya. Berapapun berkaitannya. Aku dibantumu mencarinya. Terima kasih. Tidak, kalung giok itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Bukannya dulu kau bilang ada yang mau beli harapan dengan harga tinggi? Bukannya kau bilang itu hadiah untuk tunanganmu dan tidak dijual? Jual saja. Dia bahkan tidak menginginkannya. Dengan begini, seharusnya cukup. 30 juta sekali. 50 juta.
ada yang mau menawar lebih tinggi? Cheng Xuan, apa Qingning punya masalah denganku? Dia selalu mencari-cari kesalahanku. Semuanya, aku ingin menyalakan lampion langit. Ya ampun, menyalakan lampion langit. Tuan Lin benar-benar luar biasa. Cheng Xuan, ini kalung giok lelang yang kau menangkan untukku. Bagiku, ini sangat spesial. Aku ingin kau memakaikannya padaku sendiri. Kakak, bolehkah aku yang berkesempatan memakaikan kalung ini pada Ruo-Ruo? Kakak, aku juga ingin memakaikan kalung ini pada Ruo-Ruo. Jadi janji-janji di masa lalu hanya lelucon belaka saja. Maafkan aku. Bagaimana bisa aku merusaknya? Ruo-Ruo, aku memohon padamu, biarkan aku mengambil potongan-potongan ini. Mungkin ini tidak berarti apa-apa bagimu. Aku akan bayar harga berapapun yang kau minta. Aku tidak peduli. Qingning. Siapakah dah? Potongan-potongan ini aku sangat menyukainya. Terima kasih telah mengambilkannya untukku. Ruo-Ruo, aku memohon padamu, tolong kembalikan giok liontin itu padaku. Kumohon, itu satu-satunya hal yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Aku tidak boleh kehilangannya. Baiklah. Ini. Tidak. Shen Qingning, kau sekarang terlihat seperti pengemis yang kasihan. Shen Qingning, apa yang kamu lakukan di kolam? Keluar. Apa yang kulakukan? Aku mencari giok liontin dihancurkan dan dibuang oleh kesayangan kalian. Itu adalah kenang-kenangan orang tuaku. Kenang-kenangan? Maaf, Qingning, aku tidak tahu itu kenang-kenangan orang tuamu, opamu. Itu terluput dari pikiranku sejenak. Kau akan masuk angin. Biarkan aku mengantarmu pulang. Biarkan aku menyiapkan air hangat untukmu. Dan berapa kali lagi aku harus memberitahumu, Ruo-Ruo bukanlah orang yang kami cintai. Kamu satu-satunya di hati kami. Satu-satunya? Jika aku benar-benar satu-satunya di hati kalian, bagaimana mungkin kalian tega membiarkanku menunggu seharian di kantor catatan sipil? Satu-satunya? Jika aku satu-satunya, bagaimana mungkin kalian mengajak si Ruo-Ruo ke taman hiburan saat aku demam 40 degesi? Jika aku satu-satunya, bagaimana mungkin kalian dengan tanpa ragu melindungi si Ruo-Ruo saat sup panas tumpah? Jika aku satu-satunya, bagaimana mungkin kalian membiarkan si Ruo-Ruo dengan sembrono merusak gaunku dan menghancurkan giok liontinku? Tidakkah menurutmu itu seperti lelucon, Ibu? Ayah, maafkan aku. Aku gagal melindungi apa yang kalian tinggalkan untukku. Siapa dia? Mengapa dia memeluk Qingning? Jangan takut, aku di sini. Siapa dia? Kenapa dia memeluk Qingning? Jangan takut, aku di sini. Kau, Kepalaku sakit sekali. Ruo-Ruo, Imli. Ruo-Ruo, kau kenapa? Kau baik-baik saja? Kau sudah kembali? Aku cuman pergi beberapa hari. Bukannya kau sangat tangguh? Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Lupakan saja. Tidak mau membicarakannya? Aku tidak akan memaksamu. Cepat lepaskan pakaianmu. Hei, aku akan melakukannya sendiri. Kenapa? Kau malu? Kita sudah buat surat pernikahan. Kita sebentar lagi akan menikah. Kalau kau malu sekarang, lalu apa yang akan kau lakukan di malam pernikahan kita? Istriku. Baiklah, aku akan berhenti menggodamu. Pergi mandi untuk menghangatkan diri.
Aku mau mandi dulu. Aku mau berangkat kerja. Qingning, mulai sekarang aku akan selalu melindungimu. Bagus? Hebat, aku diterima. Selamat, Qingning, diterima di Universitas. Terima kasih. Buka matamu. Kau tahu dari mana aku suka gelang ini? Mulai sekarang, biarkan gelang ini menemanimu untukku. Terima kasih. Qingning, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membakar barang-barang ini? Sudah kubilang, aku akan menikah. Barang-barang ini, takut suamiku nanti salah paham. Insyami jangan bilang yang kau maksud adalah aktor yang memelukmu itu? Qingning, aku tahu kau masih marah soal giok liontin itu. Lihat, kami cari seluruh kota untuk cari giok liontin yang mirip untukmu. Sudah, jangan merajuk lagi ya. Sudah tidak perlu. Ini bukan kenang-kenangan orang tuaku. Lagi pula, ini urusanku sendiri. Jadi aku tidak mau merepotkan tuan muda keluarga Lin. Qingning, sudah cukup. Cuma untuk buat kami emosi, kau berakting sampai segitunya. Sampai kapan kau mau terus begini? Berakting? Tidak. Besok jam 12 siang, itu hari pernikahanku. Kami dengan hormat mengundang Lin Jingtong, Lin Chengxuan, dan Lin Haoyu untuk menghadiri upacara. Qingning, dia tidak serius kan? Gimana mungkin? Dia sangat mencintai kami. Dia tidak akan menikah dengan orang lain. Ya juga. Pasti dia cuma mau nakut-nakuti kita lagi. Cantik tidak? Cantik sekali. Cantik. Qingning, kalau di sana tidak baik-baik saja, ingat untuk pulang cari kami. Berhenti. Hari ini pernikahan Cik. Qingning, kalian mau kemana? Ibu ayah, Qingning yang berulah itu satu hal. Tapi kalian benar-benar percaya omong kosongnya? Maksudmu berulah itu apa? Qingning benar-benar akan menikah. Kamu tidak bisa melihat itu. Kami lihat nih. Baju ini kelihatannya mahal. Shen Qingning, kalau kamu mau main-main, kami akan ikut main. Aku ingin lihat siapa yang sebenarnya akan menjemputmu hari ini. Sudah jam 12. Apa aktor yang bersamamu itu? Aktor itu. Kenapa dia tidak datang menjemputmu? Lepas bayar gaun pengantinnya, berhenti berakting. Shen Qingning, imbikim gembos ributan besar ini. Bukan karena kami bertiga tidak pergi ke kantor catatan sipil. Untuk mengurus surat nikah denganmu, kami bertiga akan pergi sekarang juga. Pilih satu. Kamu. Kakak Chengxuan. Ibuku. Ibuku mengalami kecelakaan mobil. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kalau aku kehilangan ibuku, aku tidak bisa hidup tanpa ibuku. Kecelakaan mobil? Jangan panik. Kita akan pergi sekarang. Berhenti. Hari ini adalah hari besar Qingning. Hari besar. Kalau kamu tidak ada di sini hari ini, kamu pasti akan menyesal. Ibu ayah, Qingning adalah milik kami. Siapa yang berani mengambilnya, kamu tidak perlu ikuti saja aktingnya setelah kami menangani situasi Ruoruo. Kami secara alami akan kembali untuk menikahinya. Kamu akan menyesal. Kamu pasti akan menyesal.
Nona Qingning, Nona Qingning. Maaf sekali, aku terlambat. Lalu lintasnya macet. Kamu Tidak apa-apa. Anakku, kamu harus bahagia. Aku akan bahagia. Salikin. Aduh, Ibu, kamu sebaik-baik saja? sakit sekali. Bagaimana mungkin? Aduh, sakit sekali. Ibu, kalau ada sesuatu terjadi pada ibu, aku juga nggak mau hidup lagi. Ruo, nggak apa-apa. Nani Liu akan baik-baik saja. Ayo kita pergi. Sakit sekali. Sakit banget. Ibu, jangan khawatir. Kami akan menemanimu. Dokter, jangan pikirkan biayanya. Datangkan tim paling profesional ke sini. Aduh, sakitnya nggak ketulungan. Qingning, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Ibu-ibu harus bertahan. Ruo, jangan khawatir. Kami di sini, Nani Liu akan baik-baik saja. Kalian kenapa sih? Acute. Aku kehilangan sesuatu yang penting. Qingning. Qingning, Paman Bibi, apa yang membawa kalian ke sini? walaupun kamu akhirnya tidak menikah ke keluarga kami dan menjadi menantu kami, di hati Paman Lin dan aku, kami sudah lama menganggapmu sebagai anak kami sendiri. Semoga jimat perdamaian ini, di hari-hari mendatang, menjagamu tetap selamat dan sehat, dan bahagia selamanya. Kami akan... Qingning, ayo pergi. Ya, Qingning tidak menjawab teleponnya. Telepon ibu dan ayah juga mati. Tadi di persimpangan, kurasa aku melihat Qingning di salah satu mobil pengantin. Kenapa Tit bilang dari tadi? Kak Jingtong, mau kemana? Tidak bisakah kamu menemaniku sedikit lebih lama? Ruo, kakak pertama dan kedua ada di sini menemanimu. Aku ada urusan, aku harus pergi. Hei, Ruo. Nani Liu sudah keluar dari kondisi kritis. Aku ada urusan di perusahaan. Aku juga harus pergi. Ruo, aku ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Aku akan datang menemanimu setelah selesai. Ada apa dengan mereka ini? Mereka semua ada urusan? Tidak apa-apa. Kak Hao Yu, walaupun aku sendirian, tidak apa-apa. Aku bisa mengerti, tapi... Asal kamu mengerti. Aduh, sakit banget. Sakitnya nggak ketulungan. Sudah, mereka sudah pergi jauh. Bukannya kita sudah sepakat kalau hari ini kita harus menahan ketiga kakak beradik itu di sini? Siapa tahu kalau Shen Qingning benar-benar menikah hari ini? Atau ini cuma akal-akalan? Kalau memang benar, mereka juga sudah terlambat. Kalau itu bohong, justru lebih baik. Kalau Shen Qingning berani mempermainkan mereka seperti ini, hubungan mereka pasti akan hancur. Nanti ketiga pria itu bisa putrimu atur sesuka hati. Betul juga. Baguslah, jadi aku nggak perlu pura-pura dan menderita sia-sia. Nggak mungkin. Qingning nggak mungkin menikah.
Shen Qingning, keluar. Qingning, Shen Qingning. Kamu di mana? Jadi cuma masalah menikah. Aku ambil KTP dan langsung daftar nikah sama kamu sekarang. Kita nggak perlu nunggu lagi. Ayo pergi sekarang kan sekarang. Ibu, ayah, apa kalian menyembunyikan Qingning? Mau bikin kami menyesal? Lelucon ini sama sekali nggak lucu. Berhenti memanjakan Qingning. Dia mau menikah dengan siapa? Sudah waktunya dia kasih jawaban. Bodoh. Ayah, kalian sudah memukul kami. Sekarang katakan di mana dia. Kalian sangat ingin tahu di mana Qingning, ya? Kalau gitu kenapa nggak pergi lihat sendiri? Ibu, iya. Kalian pasti berbohong padaku, kan? Kalian pasti menyewa aktor. Qingning, dia benar-benar serius. Qingning paling mencintai kita. Tidak mungkin dia menikah dengan orang lain. Aku juga tidak percaya Qingning akan menikah. Ayo kita cari dia sekarang. Ayo pergi. Sayang, mereka begitu terobsesi dengan Qingning. Aku sangat takut mereka mungkin melakukan sesuatu yang gila. Qingning akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri. Mereka pada akhirnya akan membayar kebodohan dan kesombongan mereka sendiri. Tapi, kamu tidak perlu khawatir. Identitas suami Qingning juga tidak sederhana. Di pesta hari ini, kamu juga melihatnya. Itu semua adalah orang-orang penting yang hanya kamu lihat di TV. Happiness kita berbisa menjadi 3 kelompok. Tetap berhubungan lewat telepon. Qingning. Qingning. Kamu datang untuk pernikahan, upacaranya sudah selesai. Untuk resepsinya diadakan di sebuah estate pribadi. Megah sekali. Tempat seperti ini bisa disewa untuk disandiwara? Aku tidak tahu. Ayo pergi. Mari kita lihat dulu. Ya. Pak, ini adalah estate pribadi. Orang yang tidak berwenang dilarang masuk. Minggir. Tidak ada tempat yang Lin Jingtong tidak bisa masuki. Tenang. Boleh tanya siapa pemilik tempat ini? Bisa beritahu kami? Kami hanya ingin mencari. Pemilik estate kami bermarga Wang. Kami tidak melayani orang luar di sini. Dan ini bukan tempat untuk kalian mencari orang. Silakan pergi. Wang. Jangan-jangan itu miliarder Wang? Kamu mikir apa? Kenapa seorang miliarder ada waktu untuk main sandiwara dengannya? Kurasa, paling-paling dia cuma saudara keluarga Wang. Bagaimana kanin pandapan juga, kalau bisa adakan kebebasan pernikahan di sini, pasti bukan sandiwara. Sepertinya, Qingning benar-benar sudah menikah. Setengah bulan lalu, dia benar-benar sudah dapat surat nikah. Kenapa Qingning menikah dengan pria lain? Dan pria yang bahkan belum pernah kita lihat sebelumnya? Bukankah dia bahagia bersama kita? Tidak. Aku harus tanya dia dan dapatkan jawaban. Lepaskan aku harus tanya dia dan dapatkan jawaban. Biarkan mereka masuk. Lepaskan aku. Qingning. Aku tidak akan memilih. Karena aku sudah menikah. Aku sudah diatur untuk menikah dengan orang lain. Pernikahannya 2 minggu lagi. Lihat, ini cincin pertunangan yang diberikan tunanganku. Aku suka. Kamu juga tidak akan menikah. Bisakah kamu berikan yang ini padaku? Sudah kubilang. Kami akan segera menikah. Ini gaun pengantinku. Memberikannya padamu, kamu pikir kamu pantas. Lepaskan sekarang juga.
Aku bilang dalam 10 hari, aku akan meninggalkan keluarga Lin untuk selamanya. Mulai saat itu, aku tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Sekarang, keluar dari kamarku. Sekarang, keluar! Jadi Qingning sebenarnya sudah memberi kita jawabannya. Kitalah yang keras kepala. Kita memaksa dengan cara kita sendiri. Kak, Mas, aku tidak akan pernah seperti kalian berdua. Aku bukan pengecut. Qingning adalah milik kita. Dia mutlak milik kita dan aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya dari kita. Apa ada masalah? Bajingan. Pola asuh keluarga Lin. Dan hari ini aku melihatnya langsung. Kamu? Bapak Wang, kami kesini hanya untuk Qingning. Dia bertindak gegabah. Kami harap Bapak mengembalikannya kepada kami. Bapak Wang, seseorang dengan status Bapak bisa mendapatkan siapapun yang Bapak inginkan. Tapi bagi kami, harus Qingning. Prinsip keluarga Wang menyatakan bahwa dalam hidup seseorang, kamu hanya bisa menikahi satu orang. Kami tidak akan pernah melakukan apapun atau terlibat dalam urusan apapun yang melampaui batas. Qingning sudah dewasa. Saat dia menikah denganku, dia sepenuhnya sadar. Dia mencintaiku. Dan aku mencintainya. Lagi pula, bukannya kalian tidak bisa hidup tanpanya. Cheng Xuan Haoyu, Jingtong. Aku tidak mengganggu kan? Ruo, kamu ngapain di sini? Aku khawatir dengan kalian. Kakak Qingning, dia benar-benar sudah menikah? Dia tampan sekali. Kok Shen Qingning setelah dicampakkan masih bisa menemukan pria yang luar biasa seperti itu? Ruo, Vals and urus Nani Liu dulu. Tapi kami memang butuh Qingning. Kami sebenarnya tidak suka Ruo. Perasaan kami padanya hanya rasa terima kasih dan kewajiban. Dan juga siapa yang akan menghabiskan hidup bersama kami adalah sesuatu yang kami tahu di dalam hati. Sungguh menyebalkan. Aku sudah berusaha keras begitu lama, dan kalian pikir bisa mengabaikanku hanya dengan rasa terima kasih? Yang aku inginkan adalah semua yang dimiliki keluarga Lin. Aku tahu, di hati kalian, aku takkan pernah bisa menyaingi Qingning. Tapi jangan khawatir. Meskipun aku menyukai kalian semua, aku tidak akan membuat masalah untuk kalian. Cuma, Qingning sudah menikah. Apakah dia masih akan memilih kalian? Atau dia mau kalian semua? Tidak mungkin. Qingning, dia tidak akan benar-benar mengambil mereka semua, kan? Qingning sebenarnya tidak pernah bilang siapa yang dia suka. Taktik pecah belah. Bagaimanapun juga, aku adalah suami Qingning. Soal siapa yang Qingning suka sekarang, pergi cari mereka dan minta kejelasan. Aku akui, aku memang pernah menyukai mereka, dan aku juga tahu bahwa salah satu dari ketiganya akan menjadi suamiku di masa depan. Tapi, perasaanku pada mereka benar-benar terkikis setiap kali mereka membela si Ruo. Sekarang, aku benar-benar yakin bahwa untuk sisa hidupku, aku hanya akan mencintaimu. Aku percaya padamu. Aku adalah suamimu. Sayang. Dia juga melakukan hal yang sama ke orang lain. Waktunya bangun. Kamu akan terlambat ke sekolah. Bangun sekarang. Aku nggak mau bangun. Biar aku tidur lagi sebentar. Oke. Enggak. Qingning, aku nggak akan biarkan kamu mendekatinya.
Kamu bekerja keras tadi malam. Kenapa nggak tidur lagi sebentar? Kita tepat punya yang paling dekat. Orang yang paling dekat, tapi dia melakukan hal-hal paling intim dengan orang lain. Qingning, cerai dia. Pulanglah bersama kami. Aku bisa pura-pura tidak ada yang pernah terjadi antara kalian berdua. Kita bertiga. Kamu pilih siapa? Ini supnya. Hati-hati, hati-hati. Ada apa? Kalian bertiga. Aku tidak memilih kalian. Kalian sudah melihatnya kan? Aku sudah menikah. Aku tidak bercanda dengan kalian. Dan aku tidak main-main. Aku tidak akan pulang dengan kalian. Aku sudah menikah. Dan masa depanku tidak akan ada kalian lagi di dalamnya. Kenapa? Ya, kenapa kau tidak memilih? Kupikir. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Bukannya kau suka salah satu dari kami dulu? Suka? Apakah menyukai seseorang adalah hal yang bisa kau tinggalkan dengan mudah? Tapi kami sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Itu tidak penting lagi. Berhenti bilang kau suka aku. Akui saja. Kamu memang tidak bisa melepaskannya. Kalian sudah punya orang baru dalam hidup kalian. Kebetulan, aku juga. Masa depan kita semua akan lebih baik. Benar kan, teman-teman? Hei, ayo kita main bola bersama. Jangan panggil dia adik, dia Meiku, bukan milikmu. Masa sih? Dia Mei-nya Jingtong. Sudah. Berhenti bertengkar. Mulai sekarang, jangan panggil aku adik. Panggil saja namaku. Nama adalah hal yang paling unik. Mulai sekarang, aku akan memanggil kalian dengan nama masing-masing. Cheng Xuan, how you, Jingtong. Setiap nama kalian di hatiku adalah sesuatu yang unik. Tidak. Bukan karena kami keras kepala. Sudah kami katakan berkali-kali sebelumnya, kami benar-benar mencintaimu. Bicara tidak akan membantu. Sudahlah. Cheng Xuan. How you? Jingtong, ayo pulang. Qingning. Kuharap mulai sekarang, kau tak perlu memaksakan diri. Kalau ada yang mengganggumu, katakan saja padaku. Aku akan selalu ada untukmu. Selamanya? Tak ada yang bisa janji selamanya. Kakak-kakakku pun tidak bisa. Aku juga tidak bisa. Tapi yang bisa kujanjikan adalah, saat kita berpisah, kita akan tetap berusaha saling mencintai. Tuan Nyonya, sarapan sudah siap. Qingning. Ayo, makan sarapan dulu. Baik. Aku sangat iri pada Nyonya Shen. Menikah dengan Tuan Wang. Dia menghemat 3 kehidupan kerja keras. Kalau aku juga akan meninggalkan orang tua angkatku untuk menikah dengan orang kaya. Menjadi istri kaya tidak semudah itu. Belum pernah lihat sinetron-sinetron itu? Sebelum menikah masuk, kamu harus menandatangani perjanjian. Kalau bercerai, kamu pergi dengan tangan kosong. Aku penasaran apa yang Tuan Wang lihat padanya. Jelas karena wajahnya. Wajah Nyonya Shen. Sangat mirip seperti... Di keluarga kaya seperti ini, tidak ada kasih sayang yang tulus. Baiklah, cukup bicara. Ayo kembali bekerja. Moze, kamu ingin bertemu denganku? Qingning, kemari. Silakan duduk. Ini dia, perjanjian pranikah. Qingning, keluarga kita, keluarga Wang, kamu tahu, adalah keluarga dengan sejarah seabad. Menurut tradisi keluarga kami, pasangan pengantin baru diwajibkan menandatangani perjanjian pranikah. Untuk memastikan keamanan aset kedua belah pihak, seperti yang kamu tahu, kita mendapatkan surat nikah dengan terburu-buru, tapi prosedur yang seharusnya tetap perlu diikuti. Aku mengerti. Lebih baik semuanya jelas dari awal, agar tidak ada masalah yang tidak perlu di kemudian hari. Qingning, apa kamu tidak mau melihat apa yang tertulis di sana? Tidak perlu. Kekayaan keluarga Wang dibangun olehmu dari nol.
Aku, Shen Qingning, tidak akan menginginkan yang bukan hakku. Qingning, kurasa kamu salah paham. Menurutmu, apa yang kuminta untuk kamu tanda tangani? Perjanjian pranikah? Jangan khawatir. Bahkan jika di masa depan hubungan pernikahan kita berubah, aku tidak akan merepotkanmu. Lihat sendiri. Pranikah inventaris aset. Betul, di sini semua aset bergerakku dan aset tidak bergerak. Termasuk saham keluarga Wang, barang antik dan lukisan, perhiasan, dan gedung komersial. Senilai lebih dari 10 miliar. Aku tahu Wang Moze kaya, tapi tak kusangka dia sekaya ini. Kenapa kau tunjukkan ini padaku? Semua ini harta bawaanmu sebelum menikah. Aturan keluarga Wang adalah aset tidak dibagi berdasarkan sebelum atau sesudah menikah. Selama pernikahan, pihak yang bersalah akan pergi dengan tangan kosong. Dengan kata lain, kalau kau tahu hatiku berubah, semua ini akan jadi milikmu. Tidak mungkin. Di zaman sekarang, masih ada aturan keluarga yang ketat seperti ini? Qingning, kau percaya janji selamaku sekarang? Wang Moze, kalau saat itu orangnya bukan aku, apa kau akan asal pilih seseorang untuk dinikahi? Tidak. Sama sekali tidak. Aku akan menunggumu sampai kau menikah denganku. Kau tahu, bukan seperti aku punya pilihan lain. Makanya aku memilihmu. Semua itu tidak penting. Yang penting berhasil. Hanya itu yang penting. Untungnya, aku dapat kamu. Kenapa kau mau menungguku dan memilihku? Jangan bilang itu cinta pada pandangan pertama. Aku tidak percaya. Ikut aku. Lihat ke belakangmu. Ini, semua jawaban ada di sini. Aku penasaran apa yang Bos Wang lihat di dirinya. Tentu saja itu karena wajahnya, wajah Nona Shen. Sangat mirip dengan seseorang. Ini aku. Benar. Keluarga Wang dalam memilih pasangan selalu teliti. Cinta pada pandangan pertama saja apa artinya? Pada pertemuan pertama kita, aku tidak mengakui bahwa aku tertarik padamu. Tapi setelah bertemu denganmu lagi dan lagi, aku harus mengakui bahwa aku benar-benar tertarik padamu. Dan apa yang terjadi kemudian? Berapa kali kita harus bertemu sebelum kita bisa bersama? Sebenarnya aku tidak tahu. Tapi kamu punya 3 teman masa kecil di sampingmu, dan perhatian di matamu untuk mereka tidak mungkin disembunyikan. Jadi, aku menyerah untuk mengaku. Pelan-pelan, untungnya, pada pertemuan kita yang ke-99, aku menghentikanmu dan melamarmu. Di tempat-tempat yang tak ku ketahui, aku ternyata dicintai sedalam ini. Moze, jangan pernah berpisah lagi. Jangan pernah berpisah lagi. Kamu ngapain? Ini. Siapa yang suruh kamu sentuh barang-barang Qingning? Perintah Nyonya, beliau suruh saya bersihkan semua yang ada di kamar ini dan buang semuanya. Tidak boleh ada yang tersisa. Ini bukan milik Nona Qingning. Lupa ya, kamar ini sudah kamu berikan ke si Ruo-Ruo dari dulu.
kamu ngapain di kamarku? Pas banget kamu datang. Ruo-Ruo lagi sakit dan belum sembuh. Kamar kamu lebih dekat dengan kami bertiga, Chatebero, jadi lebih mudah kami rawat dia. Barang-barangmu sudah aku suruh orang pindahkan ke kamu. Bersihkan ini. Ya, Aimi Fury. Saudara akan bawa barang-barang Qingning semuanya kembali. Jadikan semuanya seperti semula. Benar. Tempat ini penuh dengan kenangan tentang kita dan Qingning. Ketika dia kembali dan melihat tempat ini seperti dulu, dia pasti akan tenang. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Ayo Paradi. Ayo pergi. Ini kamar Qingning. Kenapa bisa jadi begitu sederhana? Mungkinkah selama ini kita benar-benar memperlakukan Qingning dengan buruk? Tapi dia seharusnya menjadi putri kecil kita. Bukankah kita sudah menjelaskan ini berkali-kali? Kami hanya merasa rasa terima kasih dan kasihan pada si Ruo-Ruo. Kenapa dia masih cemburu dan bahkan meninggalkan kita? Jingtong, Ruo-Ruo, kamu lagi ngapain di sini? Bukannya kamu harusnya di rumah sakit jaga Tante Liu? Jingtong, kondisi ibuku sekarang sudah jauh membaik. Aku cuma sangat khawatir sama kamu. Kondisi kalian berdua hari itu benar-benar mengerikan. Aku cuma di sini buat pastiin kalian makan yang benar dan istirahat yang cukup. Cuman kalau kalian sudah sehat lagi, baru kalian ada tenaga buat minta maaf sama Nona Qingning. Ruo-Ruo, kami... Oke Jingtong, kamu santai aja. Aku mau bikin makanan buat kamu. Jingtong, sebentar lagi selesai. Sakit. Ruo-Ruo, kamu baik-baik saja? Ruo-Ruo, kamu tidak apa-apa. Kok bisa kamu ceroboh sekali? Aku baik-baik saja. Aku khawatir kamu lapar, jadi aku buru-buru. Aku ambil kotak Petika. Jingtong, aku... Sebenarnya, aku ada sesuatu yang mau kukatakan padamu. Kalian berdua lagi ngapain? Cheng Xuan, how you? Kalian kok ada di sini? Aku tadi lagi masak dan tidak sengaja tangan teriris. Kok bisa kamu ceroboh sekali? Perlu ke rumah sakit? Nggak apa-apa. Aku nggak segitu lemahnya. Kalian duduk dulu. Makan malamnya sebentar lagi siap. Kenapa kamu pakai baju begitu untuk masak di dapur? Dulu di dapur, dia selalu terlihat memakai seragam. Ini, Qingning, ini kesukaanmu, babi kecap. Maaf, Ruo-Ruo, aku... Nggak apa-apa, Cheng Xuan. Aku mengerti. Kalian cuma terlalu rindu Qingning. Tapi Qingning itu lain lagi. Dengan kalian bertiga, pria-pria hebat yang mencintainya, dia masih kabur dan menikah dengan orang lain. Tapi, suami Qingning kelihatannya sangat kaya. Menikahi pria seperti itu bisa menghemat puluhan tahun kerja kerasmu. Cukup. Qingning bukan orang seperti itu. Maaf, Hao Yu. Maksudku bukan Qingning adalah pencari harta. Aku cuma mau membelamu. Dengan 3 orang kalian pria hebat yang mencintainya, dia masih terus cari masalah. Ini bukan salah Qingning, ini salah kami. Kami belum memberinya perhatian yang cukup belakangan ini. Ada apa sih? Dulu, cuman butuh beberapa kata dariku untuk memicu masalah dan mereka langsung marah-marah. Tapi hari ini mereka terus membela Shen Qingning. Mungkinkah, setelah kehilangan Shen Qingning, mereka sadar betapa hebatnya dia sebenarnya? Tidak mungkin. Lalu untuk apa semua kerja kerasku selama ini? Sepertinya aku harus segera bertindak. Apa Ruo-Ruo selalu seperti ini saat bersama kami? Jingtong, bebek panggang favoritmu? Tidak, terima kasih. Aku lagi diet belakangan ini. Gak apa-apa, apa ada mas. Meski lagi diet, kamu tetap harus jaga kesehatan. Entah kamu gemuk atau kurus, di mataku kamu sempurna. Jorok banget. Lain kali aku pakai minyak lebih sedikit. Oke. Aku ambil kotak Petika. Jingtong, sebenarnya aku ada sesuatu yang mau kukatakan. Hei, Akyang. Cariin informasi seseorang buat aku. Si Ruo-Ruo. Aku mau semua informasi tentang orang ini. Dari lahir sampai sekarang, semua informasinya.
Jingtong, kamu sudah tidur? Ada apa? Pemanas airku rusak. Boleh aku pakai punyamu? Boleh, silakan. Lin Jingtong, setelah malam ini, kau akan jadi priaku. Panas sekali. AC-nya rusak. Jingtong, aku sudah selesai mandi. Makasih, Jingtong. Kok mukamu merah sekali? Biar aku lihat. Jangan sentuh aku. Ini sudah mulai bereaksi. Sebenarnya aku selalu ada sesuatu yang mau kukatakan. Jangan mendekat. Jingtong, aku sudah lama suka sama kamu. Kalau kamu tidak nyaman, jangan mendekat. Aku bisa bantu kamu. Jangan ditata dan ditata-tata. Hahanuye tatan. Ta. Jangan mendekat. Jingtong, ada apa? Bukan apa-apa. Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu membiusku? Siapa yang menyuruhmu menggodaiku? Aku tidak. Aku hanya terlalu menyukaimu. Katakan padayo, apakah kamu dah lebih menyukai Jingtong atau aku? Kenapa kamu cuma menggoda dia dan bukan aku? Apa aku tidak cukup menarik? Tidak, kamu sangat menarik. Aku cuma terlalu takut kehilanganmu. Makanya, aku memilih yang kedua terbaik. Hao Yu, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar menyukaimu. Kamu suka aku? Menerima yang nomor 2. Di pikiranmu, mungkin kami bertiga sudah lama jadi milikmu, sudah di kantongmu, ya? Sial. Kalau saja kamu tidak terburu-buru kali ini, kami masih akan terjebak dalam kegelapan. Si Ruo-Ruo, hak apa yang kamu punya di antara kami bertiga untuk memilih-milih? Aku salah. Maafkan aku. Jangan lupa, aku adalah penyelamat kalian. Maafkan aku sekali ini saja. Sekarang aku akhirnya mengerti perasaan Qingning dulu. Kamu cuma wanita jahat. Jasa menyelamatkan nyawa itu sudah berapa kali kamu pakai? Sudah berapa kali aku bantu kamu? Karena kamu, aku kehilangan Qingning, tusukan ini adalah balasanmu. Sialan, bukannya mereka yang paling suka sama aku? Bagaimana ini bisa terjadi? Qingning. Dia ada tepat di depan mataku. Tapi aku cuma bisa menonton tanpa daya saat aku kehilangan Qingning. Saat kau mencari barang-barang orang tuamu, apa kau merasakan penderitaan yang sama ini, keputusasaan ini? Halo, tolong berikan ini kepada Shen Qingning. Baik. Hari ini cuacanya bagus. Ayo kita jalan-jalan. Itu suara Qingning. Baiklah, selagi kita di luar, aku akan ajak kau beli labubu kesukaanmu. Bu, ada seorang pria yang bilang ini untuk Anda. Terima kasih. Maafkan aku, ini permintaan maafku. Kalau bisa mengulang waktu, aku akan menawar barang-barang orang tuamu untukmu. Mulai sekarang, ku harap kau bahagia. Aku takkan ganggu kau lagi. Siapa yang kirim ini? Sudah tidak penting lagi. Mawar di sana mekar dengan indah. Ayo kita petik beberapa dan taruh di vas. Baik. Qingning, hanya ini caraku minta maaf padamu. Hanya saja bagian pertama itu benar, bagian kedua bohong. Tapi asal kau bahagia, aku rela. Jingtong, informasi tentang si Ruo-Ruo yang kau minta sudah kukirim ke emailmu. Oke, Anthony, terima kasih yang sudah. Bye. Lukanya tidak dalam, jangan banyak bergerak dulu. Dan jaga agar tetap kering. Istirahat saja beberapa hari, kamu akan baik-baik saja.
Taura Mendizi. Cheng Yuan, how you? Terima kasih sudah menampungku. Karena biaum awesome baik-baik saja. Ishwe pergi. Ayo pergi. Pergi kemana? Kamu mau meninggalkanku? Kalau Bayu tinggal di sini, Qingning akan kesal. Sial. Shen Qingning lagi. Bahkan setelah pergi, dia masih melawanku. Aku tahu aku salah. Aku cuma takut kehilanganmu. Makanya aku jadi serakah. Kalian semua begitu menyilaukan. Seperti sinar matahari, menerangi hidupku yang gelap. Jadi maksudmu ini kesalahan kami? Jingtong, kamu sudah kembali. Kamu tidak pulang semalam. Aku khawatir sekali. Kamu sebaiknya khawatir dengan dirimu sendiri dulu. Apa? Tentang 2 kecelakaan mobil ini. Sebaiknya kamu beri aku penjelasan yang masuk akal. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. 2 tahun lalu, sopir dari kecelakaan itu tiba-tiba pergi ke luar negeri dan menghilang tanpa jejak. Kenapa 2 tahun kemudian, ibumu mengalami kecelakaan mobil? Karena kalian berdua sudah saling kenal. Aku tidak. Jingtong, kenapa kamu menuduhku seperti ini? Apa ada yang bilang sesuatu padamu? Aku dan ibuku cuma pelayan. Kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Semua menyuap sopir untuk mabuk saat menyetir. Lalu biar di saat genting, mempertaruhkan nyawamu sendiri untuk melindungi kami. Jika sudah tahu dari awal, kamu tidak akan terluka. Dan kami benar-benar bodoh. Kalau bukan karena kali ini, kamu sendiri yang tidak sabar membuat ibumu menyebabkan kecelakaan seperti ini. Kami benar-benar tidak akan melihat wajah aslimu. Itu tidak benar, Chen Xuan. Keluar. How you? Aku tidak. Aku tahu. Apa itu Shen Qingning? Shen Qingning selalu tidak suka padaku. Apa dia bilang sesuatu padamu? Dia. Apa yang kamu dan ibumu lakukan? Kamu tidak punya bayangan? Kalau kamu berani libatkan Shen Qingning lagi, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Jangan khawatir si Ruoru. Kamu sudah melakukan banyak hal buruk. Aku pasti akan membuatmu membayar. Tuan muda kedua, air panas sudah siap. Hati-hati. Jangan bunuh dia. Jangan khawatir. Tidak. Berhenti. 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 Tapi cairan sealant suhu ruangan ini sudah sulit. Jadi kamu hanya bercanda? Sungguh. Gimana Qingning bertahan saat itu? Dia sudah dimanjakan oleh kami sejak dia kecil. Sejak si Ruo itu datang, Qingning secara terbuka dan diam-diam sudah menderita begitu banyak. Ini salahku karena tidak bisa membedakan orang. Karena tidak menyelidiki kecelakaan mobil saat itu. Ini salahku. Setelah bertahun-tahun sebagai aktor, dipermainkan seperti orang bodoh oleh seorang wanita. Apa gunanya menyesal sekarang? Jika kita tidak terlalu memanjakan, si Ruo tidak akan begitu berani. Kamilah yang harus disalahkan. Kamu pantas mati. Bawa dia pergi. Tolong aku. Tolong aku. Ruo. Haoyu, lepaskan aku kali ini. Tolong. Bagaimanapun juga, aku kan sudah menyelamatkanmu. Ingat, aku mohon padamu. Lepaskan aku ya. Pergi sana. Jangan bergerak. Ini wilayah keluarga Lin. Kami yang buat aturannya. Ingat mobil yang kamu suka, yang kamu sebutkan waktu itu? Aku belikan untukmu. Terima kasih, Cheng Yuan. Ini. Aku dapat ini dari kuil Nanfo. Semua orang di kalangan kita bilang ini sangat manjur. Aku memberikan keselamatan. Dan keberuntunganku padamu. Semuanya. Kamu yang terbaik, Haoyu. Ini. Kalung terbaru. Untukmu. Terima kasih, Jingtong. Ruo adalah orang yang penting. Dia datang ke dalam hidupku dan aku sangat bahagia. Menerima penghargaan ini adalah kehormatan sejati.
Di sini aku ingin berterima kasih pada seseorang yang spesial, Sai Ruo-Ruo. Terima kasih. Si Ruo-Ruo, piala ini aku menangnya untukmu. Kenapa? Kenapa? Kupikir aku menyembunyikannya dengan baik. Bagaimana bisa kamu tahu-tahu mengetahuinya? Genestek, Enjinghuan Sewa Berlega, kami ganita memilih untuk mempercayaimu sebelumnya dan tidak ingin menyelidiki lebih dalam. Ngapain buang-buang kata sama dia? Tolong aku. Ada yang tolong. Selamatkan aku. Tolong. Kau sudah sadar. How you? Aku tahu kau tidak tega meninggalkanku. Kalau saya hidup, lanjutkan. Monster. Mereka semua monster. Aku sudah berusaha sangat keras. Kenapa aku tidak bisa menggantikan Shen Qingning? Shen Qingning sudah menikah. Kenapa mereka tidak mau menyerah? Kenapa? Kenapa mereka tidak mau memperhatikanku sedikit saja? Sekarang kau tahu kalau kau salah, kau benar-benar harus minta maaf. Ini Qingning. Aku minta tolong teman untuk membeli villa tuan muda keluarga Wang. Dari sekarang, kita bisa sering melihat Qingning. Qingning belum pulang. Tunggu sebentar lagi. Sudah jam berapa? Kenapa dia belum pulang? Kamu pikir ada sesuatu yang terjadi pada Qingning? Qingning baru saja posting di media sosialnya. Beraninya dia! Karena kamu tidak bisa minta maaf pada Qingning secara langsung sekarang, maka kamu akan minta maaf pada seluruh internet untukku. Meski beritanya tersebar, seseorang akan melihatnya. Minta maaf pada Qingning. Jadi kalau aku minta maaf pada Qingning, kamu akan memaafkanku? Aku janji, aku akan menjauh dari kalian semua mulai sekarang. Jangan khawatir. Setelah kamu menebus dosamu, pasti akan ada tempat untukmu. Aku orang yang hina. Aku sengaja mengatur kecelakaan mobil untuk menjadi penyelamat saudara Lin. Aku sengaja menabur perpecahan antara Qingning dan mereka. Qingning, maafkan aku. Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Aku bersumpah. Tolong maafkan aku. Qingning. Bukan dahil si Orit di Tapers din kasih Yubao di panggung di Golden Dragon Awards upacara? Ya ampun, dia benar-benar perempuan licik yang manipulatif. Lucu sekali. Saudara Lin itu juga cukup bodoh. Bisa dipermainkan oleh anak pembantu. Qingning, maafkan aku. Aku bersumpah. Apakah kamu akan memaafkan mereka? Jangan khawatir. Aku tidak akan memaafkan kerusakan yang mereka timbulkan padaku. Hanya saja aku berpikir, orang-orang yang menyakitiku bukan hanya si Ruo-Ruo saja. Orang-orang yang seharusnya lebih meminta maaf padaku adalah 3 saudara laki-laki itu. Justru karena kelonggaran mereka, ambisi si Ruo-Ruo semakin bertambah. Yang benar-benar menyakitiku adalah sikap mereka. Adalah sikap dari 3 saudara laki-laki itu. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku untuk menanganinya. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu lagi. Sayang, apakah kamu lupa? Untuk apa kita datang ke sini malam ini? Maaf, Bagaimana kamu akan menebusnya padaku? bagaimana menebusnya? Mungkin.
Papa Wang. Topik yang sedang trending sudah diredam. Semua berita tentang Ibu Wang juga sudah dihapus. Cuma meredam topik trending saja tidak cukup. Selama 3 bersaudara Lin itu berniat jahat, Qingning dan aku tidak akan pernah tenang. Sudah waktunya memberi pelajaran pada mereka. Ayo pergi, kembali ke Yuncheng. Ya. Bapak Lin, keluarga Jiang sudah membatalkan kerja sama dengan kita. Ini yang ke-6 sudah. Sejak berita itu tersebar, dalam 3 hari, nilai pasar Lin Group turun drastis 30%. Dan sahamnya masih turun. Belum ketahuan siapa dalangnya. Mereka cuma bilang, Bapak sudah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya, dan mereka mau memberi pelajaran. Sial. Begitu aku tahu siapa orangnya, aku akan buat mereka menyesal pernah lahir ke dunia. Siapa kamu? Siapa yang izinkan kamu duduk di kantor? Mau dipecat? Bapak Lin, ini orang yang bertanggung jawab di Heng Yue. Walaupun Heng Yue cuma perusahaan kecil di bawah cabang keluarga Wang, tapi terkait dengan Wangs. Memangnya kenapa kalau Jiang batalkan kerjasama? Apa pengaruhnya? Halo, senang bertemu dengan Anda. Aku Lin Chengshuan. Bapak Lin dan aku bukan ketemu pertama kali. Apa? Kamu? Lalu menurutmu siapa, Tuan Lin? Saya dan istri saya lebih suka menjaga profil rendah. Tapi kamu, Tuan Lin, baru-baru ini membuat kegaduhan yang cukup besar di dunia maya. Itu telah menyebabkan masalah yang signifikan bagi saya dan istri saya. Hanya adil untuk membalas budi. Hadiah yang saya siapkan untukmu, Tuan Lin. Tuan Lin, apa kamu puas dengan itu? Jadi, pembatalan kerja sama antara keluarga Jiang dan keluarga Lin kamu yang mengotorisasinya. Jadi Qingning melihat siaran langsungnya. Dia di mana? Tuan Lin, Qingning sudah menikah. Bagimu untuk mengingini istrinya, tepat di depan suaminya, tidak terlalu pantas, kan? Qingning hanya memilih kamu karena kesal. Dia telah mencintai kami selama bertahun-tahun. Dia akan kembali kepada kami cepat atau lambat. Saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkan semua kepercayaan diri ini, Tuan Lin. Cukup bicara. Saya kesini hari ini untuk memperingatkanmu. Qingning adalah istri saya. Jika kamu berani mengingininya lagi, keluarga Linmu akan lenyap dari Yuncheng untuk selamanya. Selidiki Sikral, ciri tahu identitas Wang Moze, terutama posisinya di dalam keluarga Wang. Ini Tuan Lin. Oh, iya. Yayasan anak-anak ingin mengundang Anda ke lelang amal mereka besok malam. Undangannya sudah dikirim ke ponsel Anda. Oke, mengerti. Master Yu Hong. Tuan Lin, Anda juga penggemar Master Yu Hong. Dia adalah pelukis Tiongkok yang memenangkan medali emas di kompetisi dunia. Dia adalah pelukis favorit Qingning. Mungkin Qingning akan muncul di sana juga. Batalkan semua janji saya untuk besok. Beritahu yayasan saya akan hadir tepat waktu. Diam, belum selesai. Coba lihat, di mata seorang seniman aku terlihat seperti apa? Kamu suka? Aku suka. Apapun yang kamu lukis, aku suka. Nanti akan kubingkai dan kutaruh di dinding foto itu. Saat kita tua nanti, kita bisa menikmatinya dengan baik. Aku selalu ingin melakukan sesuatu yang berarti untukmu. Tapi soal bisnis, aku tidak bisa banyak membantumu. Satu-satunya yang kubanggakan adalah kuas lukis ini. Terima kasih, Qingning. Baiklah, kamu harus tidur. Asisten Zhang bilang kamu terbang kembali ke kota Yun semalaman untuk urusan kerja. Kamu baru sampai hotel pagi ini. Sekarang, aku sama sekali tidak mengantuk. Lagi pula, lihat keluar. Mendung. Hari ini kita tidak bisa pergi naik perahu. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang berarti? Sayang, bagaimana sudut ini? Bagus. Kalau yang ini? Itu juga bagus. Tapi, inikah yang kamu maksud dengan sesuatu yang berarti? Tentu saja. Karena ini untuk kita nikmati saat kita sudah tua nanti, satu lukisan tidak akan cukup. Selama itu dilukis oleh Qingning, aku ingin kuasmu menggambarkan setiap bagian dari tubuhku. Dengan begitu saat kita tua, kita bisa benar-benar menghargainya.
Sebenarnya, mending kita tetap melukis saja. Maaf, aku harus menerima telepon ini. Halo? Master Yu Hong, besok malam Yayasan Anak-Anak akan mengadakan lelang amal. Karya Anda dan Shain akan ditampilkan sebagai item lelang terakhir. Kami dengan hormat mengundang Anda untuk hadir. Oke, aku mengerti. Kamu mau pergi? Ya, aku tidak ingin orang berpikir bahwa aku bersamamu karena kekayaan dan status keluarga Wang. Kalau begitu, ayo kita pergi. Jujur saja, aku ingin menyimpanmu hanya untuk diriku sendiri. Tapi kalau sudah begitu, biarkan mereka melihat sendiri. Betapa luar biasanya wanita Wang Moze ini. Wah, mereka datang dari mana? Pria tampan dan wanita cantik. Apakah mereka selebriti baru? Bukankah itu anak angkat keluarga Lin? Dia semakin cantik. Qingning. Pak, tolong jaga jarak, Ki. Apakah kamu ingin berbicara dengannya? Tidak perlu. Qingning. Qingning, silakan duduk. Ketemu. Qingning. Kaf, ini adalah area VIP. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Kapan Qingning menjadi VIP? Lebih karena pria cedik bernama Wang itu? Qingning, mohon segera kembali ke tempat duduk Anda. Lelang amal akan segera dimulai. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara lelang malam ini. Semua hasil dari malam ini akan disumbangkan kepada anak-anak di daerah pegunungan. Selanjutnya, mari kita sambut item pertama yang akan dilelang malam ini. Item ini tidak memiliki harga awal. Saya nyatakan lelang dibuka. 10 juta. Ada penawaran lain? 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. 10 juta 3 kali. Terjual. Kenapa aku punya perasaan kalau Qingning semakin menjauh dariku? Item terakhir malam ini adalah karya Master Yu Hong yang dibuat selama 7 tahun dengan kerja keras yang teliti. Sekarang mari kita undang Master Yu Hong ke atas panggung untuk membuka lukisan ini secara pribadi. Qingning ternyata Master Yu Hong. Kapan dia menjadi sangat hebat? Terima kasih, semuanya. Dulu aku berharap bahwa ini akan menjadi karya paling membanggakan dalam hidupku. Tapi karena beberapa urusan pribadi, aku tidak punya pilihan selain menyerahkannya ke orang lain. Untungnya, lukisan ini beberapa kali berpindah tangan dan akhirnya kembali padaku. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lewatkan selalu akan menemukan jalan untuk menyapa kita lagi. Sekarang, mari kita bersama-sama mengapresiasi karya ini. Harapan. Bukankah ini lukisan yang kita lihat tadi di kamar Qingning? Saya nyatakan lelang dibuka. 10 juta. Di lukisan yang Qingning buat untuk salah satu dari kami bertiga. Kita tidak boleh biarkan orang lain mengambilnya. Kita tidak boleh biarkan orang lain mengambilnya. 20 juta. 13 juta. Tuan Lin, itu cuma lukisan. Tidak sebanding dengan harganya. Kamu tahu apa? Ini lukisan yang Qingning buat untuk kami bertiga. Ini tak ternilai harganya. Selama kita dapatkan harapan, Qingning pasti akan kembali pada kami. 50 juta. Itu cuma lukisan. Kalau suka, aku bisa lukiskan untukmu kapan saja. Jangan mau jadi orang yang tertipu. 60 juta. Semuanya, harapan Shum ini, aku, Lin Chengshuan, harus mendapatkannya hari ini. Tuan Wang, apakah Anda masih ikut? Awalnya aku ingin berfoya-foya sedikit. Tapi istriku bilang, jangan mau jadi orang yang tertipu. Jadi, Tuan Lin, ini milik Anda. Selamat Tuan Lin, memenangkan harapan. Qingning, jangan pergi. Dengarkan aku. Hal-hal yang perlu dikatakan sudah kujelaskan dengan jelas. Tak perlu lagi dibicarakan.
Aku sudah menikah sekarang. Mulai sekarang, aku tak ada hubungan lagi denganmu. Qingning, itu salah kami. Si Ruo-Ruo dan ibunya sudah kutangani. Mereka dikurung di kantor polisi, mendapatkan balasan yang setimpal. Dan aku beli lukisan ini. Mulai sekarang, penyesalanmu bisa kubayar semuanya. Cukup. Yang menyakitiku bukan si Ruo-Ruo, itu kamu. Itu karena kamu selalu memanjakannya. Hingga ambisinya membesar. Qingning, maafkan aku. Itu salahku. Kumohon, maafkan aku sekali ini saja. Sekali ini saja. Lihat, demi lukisan ini, bisakah kita mulai lagi? Kamu tahu, mengapa salah satu dari 3 lukisan yang kuberikan pada kalian bersaudara dipasang untuk dilelang? Kenapa? Karena aku butuh uang. Aku butuh uang untuk menebus barang-barang peninggalan orang tuaku. Mungkin kamu pikir yang kamu lakukan hari ini hebat. Tapi di mataku, saat kamu merobek barang peninggalan orang tuaku. Untuk menyenangkan si Ruo-Ruo dulu, lukisan ini sudah tak bernilai lagi. Sedangkan kamu, aku tak akan pernah memaafkanmu. Tuan Lin, kenapa jadi resmi begini? Gua kesini untuk menggejekku. Tentu saja tidak. Aku kesini untuk berterima kasih. Terima kasih karena tidak menikahinya. Terima kasih karena kau buta, sehingga aku bisa menikahi Qingning. Dan juga terima kasih untuk 60 jutamu, Tuan Lin. Walaupun itu disumbangkan untuk anak-anak di pegunungan. Jadi semua ini adalah rencanamu. Tidak. Aku minta maaf. Tuan Lin, tanganku terpeleset. Aku ingin mengganti rugimu dengan harga penuh. Tapi pelukisnya dari lukisan ini bilang karya ini tidak berharga. Ruo-Ruo, aku mohon padamu. Tolong kembalikan giok liontin itu padaku. Tolong. Itu satu-satunya hal yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Aku tidak bisa kehilangannya. Baiklah. Ini. Tidak. Shen Qingning, penampilanmu sekarang persis seperti anjing tenggelam yang memohon belas kasihan. Jadi beginilah perasaan Qingning waktu itu. Tuan Lin. Tuan Lin. Bukannya kamu mau pergi ke bazar amal? Kenapa kamu jadi begini? Semua gara-gara si bajingan Wang Moze itu, laki-laki. Aku tahu pasti ada alasan akhir-akhir ini aku terus kehilangan endorsement. Ternyata dia yang ada di baliknya. Dia mencuri wanita kan, Kid, dan dia bahkan berani memprovokasi kita. Dia cari mati. Hei. Tuan Lin sudah tahu. Menurut informasi yang dapat dipercaya, hanya 1 orang di keluarga Wang yang menikah dalam 2 bulan terakhir. Siapa itu? Kepala keluarga Wang, putra sulung, Wang Moze. Apa? Suami Qingning ternyata adalah orang terkaya di keluarga Wang? Dia adalah putra sulung keluarga Wang. Terus kenapa? Aku akan pastikan dia belajar hari ini. Bahwa di industri hiburan, uang saja tidak cukup. Kamu mau rencanakan apa? Kamu ingat bosku kan? Dia bukan cuma kaya raya, dia punya koneksi di kedua sisi hukum. Kalau dia berani mencuri wanita kita, dia akan membayarnya. Bapak Wang tehnya. Xiao Yu. Bos ada. Sedang ada tamu penting. Tamu penting. Hei, jangan masuk. Hei, mau mereka. Hei, mau apa? Hei. Lin Haoyu, kamu mau apa di sini? Tidak lihat aku sedang ada tamu penting. Bos. Aku mau bos mengajari seseorang untukku. Aku tidak bisa bantu. Baru saja perusahaan diakuisisi. Tepatnya aku sekarang bukan bosmu lagi. Diakuisisi? Siapa yang mengakuisisi? Aku. Wang Moze. Apa? Kau mau menyuruh orang untuk menggangguku? Tuan Wang, ini semua cuma salah paham.
Anak buahku cuma sedang bicara sembarangan, jangan kau anggap serius. Cepat minta maaf pada Tuan Wang. Tuan Wang sekarang adalah bos kita. Waktu Tuan Wang sedang merintis jalan, kami cuma orang-orang tak berarti. Dan kau pikir bisa mengajari Tuan Wang? Kalau kau mau mati, jangan ajak aku ikut celaka. Tuan Wang. Tak perlu minta maaf. Aku tipe orang yang suka saat orang lain kesal padaku, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Aku pergi. Lakukan sesukamu. Hati-hati. Bos. Keluar. Jadi kau keluar dan kehilangan 13 dukungan, proyek baru yang kami kerjakan selama 6 bulan direbut orang. Ya. Bukannya kau ada pertandingan hari ini? Aku diskors. Mulai sekarang, aku tak bisa ikut turnamen domestik manapun. Jingteng, besok aku balik. Aku bawain kamu hadiah pernikahan. Terus kamu ajak Qingning juga, kita kumpul-kumpul. Bukan aku yang mau menikah, Qingning yang mau menikah. Dan yang jadi pengantin pria bukan aku. Jangan bercanda, aku lihat sendiri dulu. Qingning nulis surat cinta buat kamu. Apa? Surat cinta Qingning ditulis buat aku. Jadi yang Qingning suka itu aku. Dan yang mau menikah juga aku, Lin Jingtong. Kamu ngapain? Qingning, aku akan merebut kamu kembali. Qingning, aku sudah nungguin kamu 5 hari. Akhirnya ketemu juga. Kamu ngapain di sini? Qingning, maaf, aku salah. Aku tahu surat cintamu itu ditulis buat aku. Aku juga tahu kalau yang paling kamu suka itu aku. Dan kamu paling ingin menikah denganku. Iya kan? Maaf, aku seharusnya nggak bikin kamu nunggu lama di kantor catatan sipil. Sekarang, aku mau menikah dengan kamu. Aku mau jadi pilihan cadanganmu. Jangan tinggalkan aku ya. Tidak. Bukan kamu yang kucintai. Dan aku tidak butuh rencana cadangan. Kenapa? Apakah karena dia? Kau benar-benar jatuh cinta pada Wang Moze? Lalu apa artinya semua yang terjadi di antara kita? Bukan cuma jatuh cinta. Aku mencintainya. Aku mencintai Wang Moze. Untuk sisa hidupku, hanya dia yang akan kucintai. Qingning. Maaf, istriku tidak suka diganggu. Apalagi olehmu. Wang Moze, jangan kira kau sudah menang. Aku lebih mengenal kepribadian Qingning daripada siapapun. Dia yang paling setia, yang paling lembut hatinya. Dia hanya sedang marah saat ini. Dia akan menyadari bahwa orang yang paling dicintainya tetaplah aku. Dari mana kau dapat kepercayaan diri itu? Mau bertaruh? Jika kau kalah, kau menjauh dari Qingning selamanya. Baik. Jika engkau kalah, aku mau kau menceraikan Qingning dan berlutut sambil berteriak, aku sampah. Baiklah, bertaruh apa? Kita bertaruh nyawa kita. Jingtong, kau gila. Moze, kau tidak bisa bertaruh dengannya. Shen Qingning, kau mengambil segalanya dariku. Aku akan menyeretmu bersamaku. Maaf, aku cuma mau. Moze, kamu nggak sendirian. Tanpa kamu, aku mau ngapain? Shen Qingning, mati aja. Awas. Cepat, cari dokter, cepat, Moze. Kenapa kamu melakukan hal bodoh seperti itu? Kenapa kamu menyelamatkanku? Karena kamu layak untuk itu. Qingning, aku cinta kamu. Kamu cinta aku? Iya. Aku sudah lama mencintaimu. Bangun. Jangan tinggalkan aku. Tolong. Moze. Moze. Jadi, ini namanya cinta. Sepertinya aku kalah.